Kita berdoa. Kami bersyukur dan mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan perlindungan-Mu pada kami, terutama sepanjang hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami boleh datang ke rumah-Mu ini hanya untuk bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman, hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Hatani Tuhan na sa tuita dari Warisan Wali Stasiun di mana surat di Yesaya 45 ditukamai ayat sada jalan diujungi mai ayat itu. Yesaya 45 ayat sada 1 ayat itu. Kita jahama secara bergantian, ijahama sebelum ayat pertama dalam ayat terakhir sama-sama kita membaca. Soalnya mahatan Tuhan. Hatan di Jehovah tu si kores. Sonondo hatan di Jehovah tu nami mihana tu si kores. Nahutiok di tangan siamun. Papa Tuhan akka bangso parbebu di tolona jala makarajai sejata siang goting ni akaraja mangkap di tolona akapitu dohot bahal unang isu di dapur. Jala lehonon huma diho arta akana di halomohon dohot homitan akana tidak bunihon asa ditandaho ahu do Jehovah debatani Israel namantu tuamu. Ahudong Jehovah jalatang adong bete bata dukun yahu kuhosoi doho ta so ditandaho do peau. Ayat itu sama-sama kita baca. Ahudo si jadi hatuyuro do si topa aholomo si main anamion do si topa amaduan. Ahudo Jehovah si main salihut mai satu si mahatan Tuhan dijahai maluse izin nalanginang secara bahasa Indonesia. Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memakai kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa aku Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena hamba-Mu Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggaleri engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang yang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh hadir pada kita saat ini. Amin. Berikut untuk firman Tuhan pada saat ini, yaitu Tuhan sumber keselamatan.
Sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan pada saat ini, saya ingin berbagi sedikit tentang pertolongan yang nyata di luar daripada apa yang saya pikirkan dan telah saya temui. Saya akan membagikan kisah ini pada tanggal 14 Oktober hari Sabtu yang lalu, ketika kami pulang dari Kuala Namo mengantarkan sekembar. Kami sepakat gara-gara masih jam 7 masih sempat untuk menginap di rumah orang tua, yaitu di Raya. Jadi biasanya kalau kami mau ke kampung lewat Siantar, tapi agar supaya jalan lebih dan durasi waktu lebih singkat, kami motor lewat tebing dan menuju Gunung Pamela sampailah ke kampung. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan, tiba-tiba pas di bawah gunung yang sekarang lagi viral itu, hujan deras dan mulai ada batu-batu turun dari gunung itu. Mobil kami terjebak. Kami berdua sama Mas Kembar dalam mobil, tidak ada yang lewat. Saya usahakan sampai ada kurang lebih daripada setengah jam, mengusahakan mundur pun tidak bisa, maju pun tidak bisa, sementara air yang dari atas sudah terus menghantam depan mobil ini. Antara pasrah dan berusaha, tapi tiba-tiba ada seorang yang tidak saya kenal datang memberikan bantuan. Datang dari bawah sawit itu, saya pun antara bingung ini betul atau tidak. Datang dia memberi bantuan, saya bantu pulang, nggak usah cemas, kita akan selesaikan, ada dongkrak, ada ini, bantu-bantu. 1 jam berjalan, air tambah besar, tetapi tidak ada hasil juga. Akhirnya pas ada orang lewat dari sepeda motor, di stopnya sepeda motornya dipinjam, dia manggil orang yang dari kampung sebelah untuk membantu, datang membawa campur. Akhirnya anak-anak yang belasan tahun, ada kurang lebih 10 orang datang membantu. Akhirnya lama sampai 2 jam mobil tersebut, kami bisa keluar dari tempat itu dan bisa sampai di rumah dengan sukacita. Ini adalah merupakan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kami, menopang kami dengan orang yang tidak kami kenal. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang sama juga terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kehidupan umat Tuhan berada di dalam tawanan bangsa Babel, umat Tuhan dari bangsa Israel. Dan hal itu terjadi karena bangsa atau umat Tuhan itu tidak taat lagi kepada Allah. Mereka memberontak. Mereka melanggar segala koridor-koridor aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melakukan penyembahan Allah lain. Oleh karena itu, Allah murka. Allah marah kepada mereka. Allah tidak mentolerir kesalahan mereka, sehingga Allah mengizinkan bangsa Babilonia untuk menjajah bangsa umat pilihan Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Tentu di dalam keadaan terjajah, bangsanya Tuhan itu, umat pilihan Tuhan itu, kesayangan Tuhan itu pasti bergumul. Namun di dalam pergumulan itu, penderitaan yang mereka alami itu, bangsa Israel hanya satu kata terkenal dengan tegar tertutup. Mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi kasih Allah yang begitu besar kepada mereka, kasih Allah yang benar-benar Allah tunjukkan lewat kepeduliannya kepada umatnya. Walaupun umatnya itu tidak taat, tetapi Allah selalu setia menopang keluar daripada bangsa penjajah bangsa Israel tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Lewat firman ini Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan Allah kepada bangsa Israel itu. Allah akan membebaskan bangsanya sendiri. Allah akan menyelamatkan bangsa Israel itu dari jajahan bangsa Babel atau bangsa Babilonia itu. Allah memilih seorang raja Koreshi, yaitu raja Persia. Seperti cerita tadi, raja Koreshi, raja Persia, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan memakai raja Koreshi untuk melepaskan bangsa Tuhan, umat Tuhan. Allah mengurapi, memilihnya, memakainya raja Koreshi untuk membebaskan umat kesayangan Tuhan itu. Itu yang Tuhan lakukan. Bangsa atau raja yang tidak dikenal Tuhan, bangsa Israel tersebut, bukan orang dalam. Nah, sebuah pertanyaan pasti ada di dalam diri kita, pasti ada timbul dalam hati kita. Kenapa Allah tidak memilih umat itu sendiri? Kenapa Allah tidak memilih pemimpin bangsa pilihannya untuk membebaskan bangsa itu? Apakah bangsa itu tidak sanggup atau bagaimana? Kenapa Allah memilih seorang raja dari Persia yang tidak mengenal Allah untuk menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan itu? Ternyata jawaban yang pasti adalah karena relasi antara Allah dengan umatnya terganggu dan sudah terputus. Relasi yang terganggu dan terputus itu dikarenakan karena ketidaktaatan umat Tuhan itu kepada Allah. Pemberontakan umat Tuhan itu membuat relasi itu menjadi terputus, membuat seluruh umat pilihannya, baik pemimpinnya, baik umat-umat yang lain, tidak lagi layak dipakai Allah untuk menjadi pemimpin menyelamatkan umat Tuhan itu dari jajahan bangsa Babylon. Itulah jawabannya. Tidak ada yang lain, satu dari bangsa. Karena begitu bangsa itu sudah memberontak, sudah tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun Allah memakai seorang Koreshi, raja Persia yang tidak mengenal Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas dikatakan oleh firman ini bahwa Koreshi akan Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Koreshi Tuhan pegang, Koreshi Tuhan jalan.